Melalui media MPI, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep reaksi kimia, asam dan basa, dan laju reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 9 bab 5, yaitu tentang reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Kita mulai dengan reaksi kimia. Reaksi kimia terjadi pada saat adanya perubahan kimia. Dalam reaksi kimia, zat yang kita gunakan sebelum reaksi itu disebut sebagai prereaksi atau reaktan. Sedangkan zat yang kita peroleh setelah reaksi itu disebut sebagai produk suatu reaksi. Kita tahu bahwa pada reaksi kimia akan menghasilkan zat baru. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pada atom-atom yang terdapat pada zat-zat prereaksi. Ada banyak contoh reaksi kimia di sekitar kita. Contohnya, ketika proses pembakaran, ketika besi berkarat, fotosintesis pada tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, persamaan kimia. Para ahli menuliskan suatu reaksi kimia dalam bentuk persamaan kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi sebelum dan sesudah reaksi tersebut, yang biasanya dituliskan dengan bentuk reaksi tanda panah produk. Contohnya, beras ditambah air akan menghasilkan nasi. Gas hidrogen ditambah gas oksigen akan menghasilkan uap air. Nah, selain dalam bentuk tulisan seperti itu, ada juga simbol-simbol seperti 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Persamaan di atas maksudnya adalah dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan satu molekul gas oksigen menghasilkan dua molekul air. Nah, kalau tanda G pada persamaan di atas menunjukkan wujud zat yang direaksikan dan dihasilkan semuanya adalah gas. Lebih lengkapnya kayak gini nih, kalian bisa lihat wujud zat simbolnya dan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau padat simbolnya S, kalau cair L, kalau gas G, kalau zat yang telah dilarutkan dalam air biasanya AQ. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis reaksi kimia. Dalam materi kali ini, jenis reaksi kimia bisa kita kategorikan menjadi 5 jenis, yaitu reaksi kombinasi atau sintesis, reaksi penguraian atau dekomposisi, reaksi pembakaran, reaksi penggantian tunggal, dan reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dengan reaksi kombinasi atau sintesis. Sesuai namanya, kombinasi. Reaksi ini melibatkan lebih dari satu zat reaksi yang bergabung untuk membentuk produk yang merupakan gabungan dari kedua zat reaksi. Secara umum, bisa kita tuliskan A ditambah B itu menghasilkan AB. Contohnya, natrium ditambah CaO2 akan menjadi NaCl. Selanjutnya, reaksi penguraian atau dekomposisi. Reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi kombinasi. Suatu zat atau senyawa yang lebih kompleks atau lebih besar diuraikan menjadi zat-zat baru yang lebih sederhana. Secara umum, kita bisa tuliskan AB itu menjadi A ditambah B. Contohnya, 2H2O itu akan menghasilkan 2H2 ditambah O2. Selanjutnya, reaksi pembakaran. Namanya juga reaksi pembakaran, ya berarti harus ada dibakar. Apapun jenis proses pembakaran yang dilakukan pasti memiliki suatu hal yang sama, yakni membutuhkan oksigen. Kalau kalian masih di rumah, itu pasti pakai LPG kan? Nah, LPG itu singkatan dari liquid petroleum gas, yang dimana gas propana yang terbakar.
Kalau kita tuliskan dalam persamaan, itu akan menjadi C3H8 ditambah 5O2 itu akan menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Ya, walaupun di beberapa tempat ada yang pakai gas metana juga sih. Gas metana biasanya dia dihasilkan dari pembusukan sampah maupun dari kotoran hewan. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan, itu akan menjadi CH4 ditambah 2O2 akan menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, dari kedua gas yang terbakar, kita sama-sama dapat melihat kesamaan, yaitu sama-sama membutuhkan oksigen, sama-sama menghasilkan karbon dioksida, dan sama-sama menghasilkan air. Selanjutnya, reaksi penggantian tunggal. Pada reaksi penggantian tunggal memiliki dua reaksi yang salah satunya adalah unsur pengganti reaksi lain, sehingga dihasilkan unsur dan senyawa baru sebagai produk reaksi. Contoh reaksi penggantian tunggal terdapat pada gambar di bawah ini. Kalian bisa lihat ya. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, terjadi reaksi antara paku yang terbuat dari besi yang ditempatkan dalam larutan tembaga sulfat, di mana warna larutan tembaga dari larutan tembaga sulfat itu adalah biru. Apabila dibiarkan dalam keadaan rendam, maka lama-kelamaan bagian paku yang terendam dalam larutan tersebut akan menjadi coklat kemerahan seperti warna tembaga. Nah, reaksi yang terjadi kita bisa tuliskan dalam persamaan Fe ditambah CuSO4 menghasilkan FeSO4 ditambah Cu. Selanjutnya, reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Reaksi metatesis itu diibaratkan kita lagi diskusi sama teman A, kemudian bertukar teman diskusi menjadi B. Reaksi pengendapan dan reaksi netralisasi termasuk ke dalam reaksi metatesis. Contohnya, PbNO3 ditambah Kl akan menghasilkan PbL2 ditambah KNO3. Selanjutnya, kita mulai masuk ke dalam materi asam dan basa. Asam dan basa adalah sifat yang dimiliki larutan tergantung pada kandungan bahan kimia di dalamnya. Perbandingan larutan asam dan larutan basa kita bisa lihat di tabel berikut ini. Tabel ini isinya mulai dari rasa, pH, terus membawa warna khas lakmus itu harus dihafalkan ya. Biasanya keluar di ujian. Selanjutnya, pH dan indikator. Untuk mengetahui apakah suatu larutan itu asam atau basa, kita dapat menghitung ukuran pH-nya. Alat mengukur pH itu disebut pH meter yang bekerja dengan cara mengukur derajat keasaman melalui beberapa banyak ion hidrogen dalam larutan. Ketentuannya adalah larutan kimia yang bersifat asam itu pasti pH-nya antara 0 sampai di bawah 7. Semakin rendah pH, maka artinya semakin asam larutan tersebut. Kalau larutan kimia yang pH-nya 7 itu bersifat netral atau tidak bersifat asam ataupun basa. Sedangkan larutan kimia yang bersifat basa itu biasanya pH-nya lebih besar dari antara 7 sampai 14. Berikut ini ada beberapa contoh bahan yang bersifat asam, netral, dan basa. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya kita bahas ke reaksi netralisasi. Sesuai dengan namanya, reaksi netralisasi agar suatu larutan menjadi netral. Contohnya, asam klorida ditambah natrium hidroksida menjadi natrium klorida ditambah air, atau bisa kita tuliskan HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Produk yang dihasilkan dari suatu reaksi netralisasi adalah berupa garam. Nah, garam dalam istilah IPA itu tidak selalu sama dengan garam yang kita konsumsi dalam makanan ya. Garam yang dimaksud di sini adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Selanjutnya, reaksi eksotermik dan endotermik. Banyak reaksi kimia yang menimbulkan perubahan energi. Reaksi yang menghasilkan energi panas itu disebut sebagai reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik ditandai dengan adanya kenaikan suhu di sekitar tempat terjadinya reaksi karena energi yang dikeluarkan. Contohnya, segala jenis pembakaran dan proses respirasi pada makhluk hidup. Sedangkan reaksi kimia yang membutuhkan energi panas itu disebut reaksi endotermik. Contohnya, chemical cold pack untuk kulit dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita bahas laju reaksi kimia. Reaksi kimia ada yang berjalan cepat dan juga ada yang lebih lambat. Semua itu tergantung pada laju reaksi. Laju reaksi adalah
perubahan jumlah reaksi atau produk dalam selang waktu tertentu. Nah, ada faktor nih yang mempengaruhi laju reaksi kimia, yaitu suhu, banyaknya zat reaksi, luas permukaan, dan penambahan katalis. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran. Hai semuanya, kembali lagi di chat